Biasa setiap hari kita tetap lanjut fiqhus shiyam sama at-tibyan. Tapi yang paling banyak hadir akhwat, ikhwan itu hari Minggu. Mereka tidak bisa pergi, tidak bisa mundur. Tapi mudah-mudahan dalam seminggu satu hari itu ada manfaat pasti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falah, siap baca atau tidak? Siap insyaallah Syekh. Saya takut sakit, jadi tidak bisa baca. Insyaallah siap Syekh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زينا بالحلم واجملنا واكرمنا بالعلم واكرمنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه يا ذا الجلال والاكرام. Seperti kita belajar di buku At-Tibyan. Buku At-Tibyan itu luas sekali. Juga buku khusus tentang adab hamalatul Quran, yang mau baca Al-Quran, mau hafal Al-Quran, mau belajar Al-Quran, ngajar Al-Quran, itu semuanya khusus adabnya. Adabnya ada yang adab kadang-kadang keras, mungkin kita lihat wah Allah ini keras sekali, kita tidak bisa ikut. Ada yang kalau kita usaha pasti ada bantuan. Kadang-kadang kita baca cerita di sini atau fulan sampai kita bilang wah kita tidak bisa ikut mereka. Tapi kalau niat kita minta tolong dari Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kasih menolong atau bisa bantu kita. Hari ini kita sudah ke fasal memohon karunia Allah Ta'ala sesaat membaca atau saat membaca ayat rahmat. Itu ringkasnya atau judulnya dalam bahasa Arab, babun fi istihbab at-tasbih. Kamu ucapan subhanallah. Kapan itu? Kalau ada ayat yang suruh kita fasabbih bismi rabbikal azim. سبحان ربي العظيم وبحمده فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Itu satu fi istihbab at-tasbih wal isti'adah. Adzabun azim, siksa yang pedih. Kamu bilang a'udzubillah, ya Allah lindungi saya dari siksa tersebut. Ya, was-su'al innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, mohon ampuni dosa kita. Ya Allah, ampuni. Itu namanya apa? Was-su'al. Fil qira'ah idza marra bima yunasib. Itu sesuai, bukan semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Astagfirullahaladzim. Enggak, bukan. Bukan waktunya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau mau bilang ya Allah jadikan aku orang bertakwa, ya bisa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Allah bantu saya biar jadi seperti orang ini. Walladzina itu minta. Kamu minta dari Allah Ta'ala. Manusia itu mungkin kesal. Wah, minta dari setelah setiap ayat kamu minta. Enggak. Allah Ta'ala tidak. Itu sifat manusia. Ya. Terus lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa itu al-muflihun? Orang yang beruntung. Ya Allah jadikan saya dari mereka. Ya Allah masukin saya di antara mereka. Itu yang kita bilang tadabbur Al-Quran. Baca berapa ayat tapi kamu seperti kita bilang fokus pikiran sama badan sama bacaan kamu sama Al-Quran 100%. Bukan seperti kita sekarang kita baca seperti saya sering bilang kita baca ya baca Al-Quran dari mana? Dari HP. Tapi tiba-tiba ada fulan chat. Assalamualaikum. Saya berhenti baca. Waalaikumsalam.
Ntar lagi cari di mana saya berhenti tadi. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Kamu lagi bicara dengan Allah Ta'ala. Harus kita berhati-hati. Ini semuanya dari mana? Syekh, buktinya, dalilnya ini dari mana? Ya, ini dari salat Rasulullah. Rasulullah, waktu dia qiyamul lail. Tapi ini kapan? Teman-teman, kapan ini? Waktu kamu salat sendiri. Waktu kamu baca sendiri. Saya jadi imam. Syekh, ya kalau imam jangan baca seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau waktu mau berhenti atau mau ruku' sujud bisa minta. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Bisa ucapan, tapi jangan seperti suara. Sampai yang dengar bilang, oh ini tambahan di surat Ali ini. Enggak. Ini doa di dalam hatimu. Doa di dalam suara yang rahasia atau bahasa Indonesia bisik-bisik itu. Yang tidak ada suara sampai mereka dengar. Wadduha wallaili, apa itu akhirnya? Akhirnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, di situ ada doa alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Artinya apa? Allah Ta'ala kasih karunia atau nikmat, beri nikmat kepadamu, kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bilang apa? Alhamdulillah. Sudah, itu jawabannya. Ini yang kita bilang istihbab tasbih wa dzikr wa tahlil waktu baca ayat-ayat Al-Quran. Coba baca yang di dalam bahasa Indonesia, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. Jika membaca ayat tentang rahmat, hendaknya ia memohon karunia Allah. Dan ketika membaca ayat tentang azab, hendaknya meminta perlindungan dari keburukan azab atau dengan mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya apa? Artinya apa? Fala a'udzubillah. Saya berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang Oke, dari godaan syaitan. Dari saya berlindung dari Allah Ta'ala, ya kan? Bilang apa tadi? Saya berlindung kepada Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Tapi waktu sebut siksa, naru jahannam, adabu jahannam, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa, dari neraka. Yang buruk-buruk, kamu minta berlindungi dari Allah Ta'ala dari hal yang di hadapanmu. Mungkin bilang, Syekh, saya tidak paham. Saya bukan orang Arab. Bahasa. Itu kalau kamu baca atau usaha baca tafsirnya, usaha paham ayat atau tempat yang berhenti, itu boleh belajar sedikit. Oke, lanjut Ustaz. Itu ringkasnya maaf. Ringkasnya Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kalau dia bilang atau kamu sebut ayat adab, ayat siksa itu nari jahannam, kamu bilang as'aluka al-afiyah, itu artinya sama. Artinya saya lindungi kepada Allah Ta'ala dari nari jahannam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, saya mohon atau minta selamat dari neraka. Itu afiyah. Al-afiyah apa artinya? Afiat itu apa artinya? Tidak sakit. Selamatan, tidak sakit. Sudah, ini selamatan dari siksa. As'alukal afiyah, waktu sebut naru jahannam, artinya keselamatan dari itu. As'alukal afiyah, kalau waktu sakit, berarti selamatan dari penyakit tersebut. As'aluka ini sama, namanya al-afiyah, as'alukal afiyah. Terus ada riwayat lain, as'alukal afiyata min kulli makruh. Itu semuanya yang buruk, minta dari Allah Ta'ala, biar apa namanya tadi, artinya apa itu, as'alukal afiyah? Aku mohon keselamatan dari segala hal yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Itu semuanya minta atau tidak? Ya pasti semuanya bilang minta, Syekh. Ya, kalau kita baca Al-Quran, bisa. Kapan itu? Di dalam keadaan yang seperti sekarang lagi bulan Ramadan, baca Al-Quran. Syekh, saya faham aja. Faham adabun azim. Saya faham. Siksa yang pedih. Ya, bilang as'alukal afwa wal afiyah. Bukan seharus saya faham ayat dari awalnya sampai akhirnya. Nari jahannam,
di surat Al-Hutamah, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada nas'alullah al-afiyah. Sudah masuk. Narun hamiyah nas'alullah al-afiyah. Sudah masuk. Atau as'aluka al-afiyah min kulli makruh. Bisa. Oke. Dalil ini semuanya dari hadis. Faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman. Itu hadis Hudzaifah ابن اليمان رضي الله عنهما di riwayat Hudzaifah qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila faftataha al-baqarah. Coba baca terjemahnya ini, hadis ini yang panjang. Riwayat sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ia berkata, Itu Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman itu orang sahabat, namanya sahibu sirri Rasulillah. Itu rahasia Rasulullah semuanya tentang orang munafik sudah bilang sama Hudzaifah. Sama Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia orang yang bukan seperti kita. Kadang-kadang saya bilang sama fulan, ya ini rahasia, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Terus besok ada yang tanya, Syekh apa yang terjadi kemarin? Waduh ya Allah, saya ingat sudah bilang sama satu aja. Tapi fulan kasih kepada fulan, temannya itu, dia temannya 100% juga, dia percaya sama dia. Tapi fulan belum balik, jadi 5 orang sudah sampai saya ini. Dari mana ini? Dari fulan. Hudzaifah bin al-Yaman itu orang yang dia Rasulullah bilang sama dia fulan munafik, dia tidak sebut siapapun. Sayyidina Umar dia berkali-kali datang kepadanya, demi Allah Ta'ala atau sumpah itu saya masuk di orang munafik atau tidak. Dia bilang saya tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang tidak. Terus berkali-kali sampai satu hari bilang sama dia, Rasulullah sebut nama saya di antara munafik atau tidak? Bilang tidak. Ya, dia sekarang bilang sekarang baru aman, baru tenang. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini siapa? Umar bin Al-Khattab. La ilaha illallah. Terus lanjut Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman bilang dia satu malam saya salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca terjemahnya. pada suatu malam aku salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau memulai dengan bacaan surat Al-Baqarah. Aku perkirakan beliau akan ruku pada ayat ke-100. Ketika ayat ke-100 telah lewat, dalam hatiku katakan, beliau akan membaca surah Al-Baqarah untuk 1 rakaat. Waktu berlalu, aku pun menerka beliau akan ruku. Beliau pun memulai surah An-Nisa, dilanjutkan Ali Imran. Beliau membacanya perlahan-lahan. Jika membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Jika membaca ayat permohonan, beliau memohon. Dan jika melewati ayat perlindungan, beliau pun berdoa memohon perlindungan, beristiazah. La ilaha illallah. Ini dalil kita ahli sunnah wal jamaah, ambil dalil sadaqallahul azim dari sini. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Qul sadaqallah. Katakanlah, sadaqallah. Qul sadaqallah. Qul amanna, qulu amanna billah. Katakanlah, amanna billah. Ini dari sini ada berapa tambahan, mungkin kita bilang tambahan, mungkin bilang bukan tambahan. Aslinya Rasulullah sudah suruh kita melakukan seperti itu. Ini fahaman ahli as-sunnah wal jamaah dari hadis ini. Kalau ada ayat adab, ayat rahmah, kita mohon. Oke. Terus juga lihat ini Rasulullah berdiri. Ini kita kalau imam panjang sedikit aja. Baca satu halaman kita lihat, wah ini imamnya bagaimana ini. Ya, mungkin kita besok sudah tidak masuk masjid tersebut. Cari masjid yang cepat. Cari masjid yang salatnya 20 rakaat di dalam 7 menit itu. Ya, main-main ini. Ini bukan salat. Ya, ini lihat salat Rasulullah. Tapi seperti saya tadi bilang, salat siapa itu? Kapan? Itu salatul lail. Rasulullah sendiri, bukan imam. Oke, baca berapa? Al-Baqarah sama An-Nisa dan Ali Imran. Itu berapa juz? 5 juz. 6. Kalau sampai selesai An-Nisa itu 6 juz. 6 juz. Juz yang ke-7 di surat Al-Maidah. La ilaha illallah. Itu 6 juz di dalam 1 rakaat.
Di dalam riwayat lain sampai saya pikir mau duduk, sudah enggak mau lanjut. Itu Hudzaifah. Juga umur Rasulullah waktu itu berapa? Waktu salat ini berapa? Ini Hudzaifah sudah di Al-Madinah ini, bukan di Makkah. Sudah di Al-Madinah. Rasulullah lebih dari 55-57. Kita yang muda seperti saya tadi bilang. Kalau imamnya panjang sedikit aja ruku atau sujud, kita besok sudah tidak mau salat. Ini umurnya 57 atau dekat dari atau hampir masuk 60, dia salat seperti itu, berdiri. Itu sebabnya sampai keluar darah dari kaki Nabi Muhammad SAW. Keluar darah dari kakinya, kenapa? Dosanya apa? Enggak ada dosa. Sudah Allah Ta'ala ampuni dosanya. Yang lama, yang baru. Tidak ada. Aslinya tidak ada. Tapi sudah Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir, inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Tidak perlu zikir, tidak perlu salat, tidak, karena sudah Allah Ta'ala ampuni dosanya. Tapi enggak, waktu Aisyah bilang sama dia, wahai Rasulullah, kenapa kamu capek seperti ini? Tidak usah. Ini pikiran manusia yang di antara kita. Kenapa kamu sudah masih baca Al-Quran, belajar Al-Quran, kamu sudah ahli Al-Quran? Enggak, harus kita tambah. Rasulullah bilang sama dia, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Harus saya syukur. Afala akunu abdan syakura. Ini Rasulullah. Kita belum siap salat ini 20 kita cari 8. Oke, dia dibawa di atas nama sunnah. Saya mau ikut sunnah. Oke, mau berapa? Mau 8. Oke, 8. Tapi kita baca setengah juz dalam satu rakaat. Enggak mau. Ya, kenapa kamu mau 8? Ya, saya mau 8. Terus dia tidak hadir 8. Hadir 4 aja. Kita di tahun lalu kemarin di kampung, waktu saya di Yaman, ada yang dia bilang 8 ya. Karena saya yang imam, bilang sama mereka, yang mau ikut 20 sampai akhir silakan. Yang mau 8, setelah 8 keluar. Kita tidak tutup masjid masih ada. Dia itu pertama, hari pertama, 2, 3, 8 ikut sudah. Setelah itu mulai kurang, sudah jadi 6. Kalau salat 6 dia pergi kurang sampai 4. Saya bilang sama dia, ini lihat, kamu bukan masalah mau 8, mau ikut sunnah benar-benar. Kalau mau 8 seperti Rasulullah, ayo, ini 1 rakaat, baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Boleh. Mau 8 seperti ini, boleh, saya siap. Enggak bisa. Sudah, itu jangan. Ya, yang mau salat, biarin salat. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabuna rahimahumullah wa yustahabbu hadha as-su'al wal isti'adha wa tasbih li kulli qari'. Itu setiap orang yang mau baca Al-Quran harus dia minta. Oke, ashabuna Imam Syafi'i, Imam Nawawi bilang kata ashabuna maksudnya mazhab Imam Syafi'i. Sawa'an kana fi salati aw kharijan minha, dia dalam salat fardu atau sunnah. Tapi kalau dalam salat fardu jangan baca 2 halaman. Syarahnya seperti ini. Di ayat yang siksa, di ayat yang rahmah, kamu minta ayat siksa, minta lindungi, terus kasihan mereka belakangmu, mereka ntar kabur. Kamu berdiri atau salam sendiri. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an qalu wa yustahabbu dzalika fi sholati lil imami wal ma'mum. Di dalam salat itu mustahab, sunnah untuk imam dan makmum. Kalau salat seperti salat jahriyah maghrib isya, sudah waktu dia bilang alaisallahu biahkamil hakimin. Dalam riwayat nanti itu ada nanti bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin, jawabannya. Itu dua-duanya imam dan makmum harus bilang seperti itu, bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dua-duanya, imam dan makmum bilang seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Coba baca ini. Dari para ulama itu ya, Syekh. Betul. Para ulama rahimahumullah berkata, permohonan isti'azah dan tasbih ini mustahab
dianjurkan bagi setiap qori, baik ketika salat ataupun di luar salat. Mereka katakan, ketika salat, hal itu mustahab dilakukan oleh imam, makmum, ataupun orang yang salat sendiri. Karena merupakan doa, maka tetaplah melakukannya sebagaimana ucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Pendapat mengenai mustahabnya permohonan dan isti'azah ini merupakan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama rahimahumullah. Abu Madhab Hanifah. Imam Syafi'i. Kalau kita dengar di buku-buku hadis, buku fikih bilang jumhur, al-jumhur artinya itu madhab, 4 madhab ya kan? Ada 3. Kalau bilang al-jumhur artinya 3 katanya sama. 1 yang beda atau pendapat yang 3 itu sama, 1 beda. Kalau bilang al-jumhur artinya 3 orang bilang ya, 1 orang bilang tidak. Atau kalau bilang al-jumhur bilang tidak artinya 3 orang bilang tidak, 1 orang bilang boleh. Di sini bilang asli ini madhab Imam Syafi'i. Boleh. Kamu tambahan ucapan doa seperti tadi. Dari dalilnya dari sini. Ada Abu Hanifah bilang tidak boleh. Karena salat itu bukan untuk bicara manusia. Bicara, baca Al-Quran, apa namanya ini, tasbih yang Rasulullah kasih tahu. Subhan Rabbil Azim wa bihamdih, Subhan Rabbil Ala wa bihamdih. Aja. Yang lain itu, ya Allah lindungi saya dari apa neraka atau itu doa kamu. Tidak boleh. Ini madhab Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal bilang boleh. Ya, coba baca, lanjut. Abu Hanifah berpendapat hal tersebut bukanlah mustahab, melainkan makruh dilakukan dalam sholat. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Ya, wassawabu qaulul jamahir. Ini berarti 3 ulama yang besar seperti Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal bilang boleh, berarti itu yang benar, yang sawab. Itu bukan haram, bukan kita kalau kita ikut Abu Hanifah, tapi madhab di sini, madhab kita di sini, madhab Syafi'i sudah ikut madhab Syafi'i. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab yang berikutnya fit tanbih ala ihtiramil Quran. Di sini apa bilang? menghormati Al-Quran. Fit tanbih ala ihtiramil Quran min ba'd ma yutasahal bihi ba'dul ghafilin. Ya. Wa mimma ya'tana bihi wa yata'akkad itu ada beberapa hal yang kita waktu baca Al-Quran. Al-Imam Nawawi di sini kasih tahu kepada kita itu tidak boleh, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Haram artinya tidak boleh melakukan hal tersebut. Makruh itu ya lebih afdal kamu diam. Khilaful aula itu kamu mau melakukan atau tidak. ومما يعتني به ويتأكد الأمر احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين. Oke. Kadang-kadang di dalam halaqah itu banyak ketawa-ketawa. Itu tidak boleh. Itu kalau maksudnya kalau ada halaqah, kalau ada itu mereka ketawa-ketawa tidak boleh. Wal-laghat wal hadits fi hal qira'ah, lagi baca ada yang bicara sama temannya. Pula lagi baca mereka lagi tanya tentang atau bicara tentang keluarga, tentang istri, tentang itu kemarin saya ketemu fulan lagi baca, itu tidak boleh. Itu yang saya sering bilang tidak suka Zoom. Kenapa? Karena dia bisa seperti ini lihat ini ambil HP kawajah guru ya, itu jangan. Jangan ya, itu di HP. Coba baca Ustaz. Salah pergi. Afwan Syekh, barusan batal wudu dulu. Ya, saya lanjut Syekh. Menghormati Al-Quran. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Quran, yaitu dengan menghindari perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang yang lalai dan para qori yang membaca Al-Quran secara bersama-sama.
Oke. Ini lihat kepada orang yang lalai. Kenapa bilang yang lalai? Karena dia kadang-kadang tidak sengaja. Bukan dia sengaja, itu mungkin kita bilang masih maafkan. Tapi kalau dia sengaja sampai jadi mengolok-olok Al-Quran, itu na'udzubillah masuk di riddah. Itu biasa kita tidak perhatian. Itu yang namanya melalai. Oke, lanjut ha. Di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu menghindari tertawa, bersorak-sorai, dan berbincang-bincang di sela-sela qiraah kecuali perkataan yang sangat mendesak sebagai praktek dari firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat Illa 200. kalimat sebentar. Illa kalaman yattaru ilaih. Dia lagi baca, ada yang cari sesuatu, atau anak yang jatuh, ada yang jatuh, atau hal yang darurat harus dia kasih tahu sama orang, atau seperti itu. Wal yamtathil amrullah wa idza quri'a al-Quran, itu ikut ayat Al-Quran. Bila apa berfirman Allah Ta'ala berfirman? Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Iya, berarti Ar-Rahman itu dapat untuk orang yang diam. Berhenti dengar dari awal. Itu bisa dapat rahmat. Kalau dia bergerak kanan kiri mungkin tidak dapat. Ya. Terus wal yaqtadi bima rawahu, itu ada hadis juga. Idza kana annahu kana idza qara al-Quran la yatakallam hatta yafragh mimma arad. Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Kalau dia ketika lagi baca Al-Quran tidak bicara sama siapapun sampai selesai baru bicara. Hendaknya ia berpedoman pada riwayat Ibnu Abi Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa jika membaca Al-Quran ia tidak berbicara hingga menyelesaikan bacaannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ia katakan ia tidak berbicara hingga menyelesaikannya. Bukhari menyebutkan hal ini dalam kitab tafsir ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu adalah ladang Wa min dalika al-abath bil yad. Lagi baca tapi tangannya masih main di sana di sini. Apalagi kalau dia ambil pulpen lagi gambar-gambarin, kasih gambar, itu tidak boleh. Waktu baca dia diam. Oke. Wa ghairuha fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bas baina yadayhi. Kamu lagi bicara dengan Allah Ta'ala, jangan main-main di hadapannya. Kalau saya duduk sama kamu, itu saya gurumu, manusia biasa aja. Duduk kamu hormat dia, Masya Allah bagus. Ini karena saya guru. Kamu di hadapan Allah Ta'ala. Harus cara duduk lebih adabnya, akhlaknya itu diam. Itu lebih caranya. Oke. Terus baca, wa min dalika, tidak boleh tidak boleh memainkan tangan serta lainnya karena ia tengah berbicara dengan Rabb-nya. Maka hendaknya ia tidak bermain-main dengan tangannya. Wa min dzalika an-nazar ila ma yulhi wa yubaddid adh-dhihn. Tidak boleh juga memandang hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasi. Yang lebih buruk lagi ialah melihat orang yang tidak boleh dilihat, seperti melihat amrod, remaja yang belum tumbuh kumis dan jenggot atau lainnya. Itu artinya di situ, dari sini amrad itu artinya jangan lihat sama yang haram. Yang tadi saya kasih contoh, lagi baca Al-Quran tapi dia masuk ke Instagram lihat gambar-gambar. Nah, itu maksud di sini, jangan lihat hal-hal yang haram. Itu panjang bahasannya, bukan di sini. Wa man nadhar ilaihi fi hal al-bai' wa syira', itu panjang masalahnya. Wa 'ala al-hadir majlis al-qira'ah idza ra'aw syai'an min hadhihi al-munkarat al-madhkura an yanahu 'ala hasabil al-imkan. Itu karena masalah amrad itu maksudnya an-nadhar ila al-haram, melihat atau memandang yang haram itu tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin, yang hadir juga kalau ada orang yang seperti itu lihat yang haram, harus mereka bilang sama dia. Siapapun yang di
Coba halaman 90 di terakhir. Yang Amrod memiliki itu ya, Syekh? Enggak. Sudah 90 itu yang di terakhir. Siapapun yang Siapapun yang menghadiri majelis qiraah dan melihat suatu kemungkaran wajib menghilangkannya sesuai kemampuan. Dengan tangan bagi yang mampu menghilangkannya dengan tangan, jika tidak mampu dengan tangan namun mampu dengan lisan, hendaklah ia menghilangkannya menggunakan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mengingkari hal tersebut dengan hatinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ini berapa yang kita harus belajar atau paham atau ambil adab waktu baca Al-Quran. Adabnya itu sudah dari awal kita bilang suwak, bagiannya, duduk. Ini juga cara waktu baca. Gimana ini kan pasal ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muta'addibin bi adabil Quran, mutakhalliqin bi akhlaqil Quran. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.